Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pada minggu ini kita ibadahnya spesial ya. Coba lihat di sekeliling Kasela ada banyak sekali balon. Ya betul, puji Tuhan hari ini kita semua berulang tahun. Ulang tahun yang keberapa coba? Betul, ke-40 tahun adik-adik. Namun pada tahun ini kita merayakannya secara berbeda ya adik-adik. Kita beribadah secara daring, namun kita tetap harus bersukacita. Karena tahun ini tema ulang tahun kita adalah, ayo coba kita semua buka kotak bingkisan yang udah dibagikan sama kakak sekolah minggunya. Di sana ada kartu ucapan dan juga tema kita tahun ini. Ayo Kasela mau ajak adik-adik semua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tema ulang tahun Sekolah Minggu PUK yang ke-40 adalah God is always with me. Artinya Tuhan selalu besertaku. Ya adik-adik, pada ibadah ini juga nanti kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta untuk membagikan firman kita terkait tema tersebut. Sekarang semuanya ayo duduk yang manis, duduk yang rapi, sikap yang siap untuk mendengarkan firman dan bersukacita karena kita berulang tahun. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, sekarang kita dengarkan dahulu ya kata sapaan dari salah satu kakak sekolah minggu kepada kakak Monica Pakpahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya mewakili panitia ulang tahun sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 tahun untuk sekolah minggu PUK Tanjung Sari. Saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan yang diberikan kepada sekolah minggu sejauh ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap melindungi dan menyertai kita pada saat ini. Walaupun kita sedang berada di rumah masing-masing, tidak dapat berkumpul di gereja. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada majelis, juga jemaat gereja PUK yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah minggu sehingga kami masih boleh melakukan ibadah dan kegiatan kami sampai kami berumur yang ke-40 tahun saat ini. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan guru-guru sekolah minggu. Dan yang keempat, yang kakak sayangi adik-adik semua, terima kasih karena kalian sekolah minggu masih tetap ada sampai saat ini, sampai kita sudah menginjak umur yang ke-40 tahun. Yang bisa saya harapkan untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depannya, semoga sekolah minggu kita ini boleh semakin jaya, boleh semakin baik lagi, boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap semoga anak-anak sekolah minggu yang bergereja di gereja ini boleh semakin banyak, boleh semakin ramai, sehingga kita boleh semakin bersukacita dalam memuji Tuhan. Demikian pun saya berharap kepada seluruh orang tua dan juga majelis, semoga kita boleh bahu-membahu untuk membangun sekolah minggu, sehingga sekolah minggu kita ini boleh semakin berkembang dan semakin jaya dari tahun ke tahunnya. Mungkin sejauh ini hanya ini yang bisa saya sampaikan mewakili guru sekolah minggu dan juga panitia hari ulang tahun sekolah minggu. Terima kasih saya ucapkan. Selamat ulang tahun sekolah minggu yang ke-40 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi sambil bersukacita. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta
boleh dipersilakan duduk lagi ya adik-adik. Sekarang marilah kita dengarkan kata sapaan dari Bapak Pembina Sekolah Minggu POUK kepada Bapak Dr. Parapat Gultom MSIE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Om, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Inang Pendeta, yang kami hormati Majelis POUK Tanjung Sari, yang kami hormati Jemaat POUK Tanjung Sari, yang kami hormati orang tua anak-anak sekolah minggu, yang kami hormati dan kami banggakan guru-guru sekolah minggu POUK Tanjung Sari, dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun sekolah minggu POUK yang ke-40. Perayaan kita pada hari ini berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan perayaan di gereja ini maupun kita mengunjungi panti-panti asuhan, tapi kali ini kita melaksanakannya dari rumah kita masing-masing. Kita bangga dengan anak-anak semua, walaupun selama ini kami tahu pelaksanaan sekolah minggu dilaksanakan melalui daring, tapi kami melihat karya anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kami melihat bagaimana anak-anak bisa melaksanakan dengan tekun yang memang tidak terlepas dari dampingan para orang tua. Kami merasa bahwa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu POUK dari hari ke hari semakin baik, dan kita patut berbangga kepada guru-guru sekolah minggu yang senantiasa mengemas setiap minggu ke minggu pelaksanaan sekolah minggu walaupun anak-anak semua berada di rumah. Anak-anak kami yang kami sayangi, tetaplah tekun dalam doa, rajin membaca Alkitab, sayang kepada bapak dan ibunya, dan selalu hormat kepada guru-guru sekolah minggu. Pada guru sekolah minggu, kami ucapkan terima kasih dan bangga kami yang luar biasa karena bisa mengemas acara-acara tiap minggunya dengan baik. Kami tahu bahwa guru-guru sekolah minggu telah melakukan pembagian jadwal, siapa yang bertugas dari minggu ke minggu, dan kami lihat juga bagaimana guru sekolah minggu mengemasnya dengan baik. Ada dengan menggunakan video, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan cerita dan sebagainya. Ini adalah satu karya yang luar biasa yang juga memotivasi anak-anak kita untuk bisa mereka bertumbuh dalam iman. Anak-anak kami sekalian, nanti abang dan kakak sekolah minggunya akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kita atas syukur yang kita terima dari Tuhan, kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-40 ini. Kita berdoa semoga kiranya pandemi virus COVID-19 bisa segera berakhir sehingga anak-anak semua dapat kembali bisa bersekolah minggu seperti biasa. Kepada majelis, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada sekolah minggu selama ini. Kiranya pelayanan kita di POUK Tanjung Sari dari hari ke hari semakin baik dan semakin bertumbuh. Akhirnya kami ucapkan selamat ulang tahun sekolah minggu POUK yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih kepada sapaan yang diberikan oleh Bapak Pembina. Kini adik-adik kita kembali mendengarkan kata sambutan mewakili Majelis Gereja POUK Tanjung Sari kepada Bang Hendro Ginting. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat ulang tahun Sekolah Minggu POUK Tanjung Sari yang ke-40. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Nya. Dalam perjalanan sekolah minggu yang ke-40 tiba di hari ini, kita patut berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Sihol Boru Kesugihan, yang saya hormati Bapak Pembina Sekolah Minggu POUK, Bapak Dr. Parapat, yang saya hormati orang tua Sekolah Minggu POUK
Yang saya sayangi adik-adik sekolah Minggu POK dan yang saya banggakan guru-guru sekolah Minggu POK semuanya. Izinkan saya mewakili Majelis Pengurus Harian Gereja POK Tanjung Sari mengucapkan selamat atas usia yang tidak muda lagi ini. Dalam ibaratnya perjalanan kehidupan manusia, 40 tahun adalah usia yang sangat produktif. Bahkan telah mengalami pasang surut kehidupan yang sungguh banyak. Kita patut belajar dari masa pandemi sekarang ini, di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan secara tatap muka kepada anak-anak sekolah minggu di gereja. Mari kita sama-sama berdoa, kiranya dalam waktu hari-hari ke depan, semoga negara kita dipulihkan. Kita boleh berkumpul bersama-sama, bersuka cita, seperti biasanya anak-anak sekolah minggu selalu ceria datang ke gereja. Tidak punya beban, selalu senang dan bahagia ketika bersama-sama diajarkan oleh guru-guru sekolah minggunya. Kedepannya kita berharap pandemi ini usai, kita semua boleh bersuka cita bersama. Akhirnya, mewakili Majelis Pengurus Harian Gereja POK Tanjung Sari, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam program pelayanan sekolah minggu ini. Baik pembina, baik guru-guru, baik anak-anak maupun orang tua. Kiranya kita semuanya semakin solid, semakin maju, sehingga kedepannya sekolah minggu ini semakin jaya, semakin banyak generasi-generasi yang tercipta di tengah-tengah profesi-profesi di Indonesia ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sambutan mewakili Majelis Gereja POK Tanjung Sari. Oke adik-adik semuanya masih bersemangat ya. Ayo yang haus boleh minum dulu. Karena sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua sekolah minggu POK kepada Mama Vincent dan Fiero Sibagariang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat ulang tahun buat sekolah minggu POK Tanjung Sari yang ke-40. Kiranya di usianya yang ke-40, Sekolah Minggu POK Tanjung Sari semakin bertumbuh dan dapat menjaring jiwa-jiwa baru lebih lagi. Kami juga selaku orang tua dari anak-anak Sekolah Minggu POK Tanjung Sari mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak, abang, selaku guru-guru sekolah minggu yang melayani dan memberi hatinya untuk Sekolah Minggu POK Tanjung Sari. Kiranya guru-guru sekolah minggu semakin bertumbuh dalam iman dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kata sambutan dari Mama Vincent dan Mama Fiero. Sekarang kita dengarkan kembali ya kata sambutan mewakili orang tua sekolah minggu POK kepada Mama Gisel dan Gita Tobing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom anak-anak sekolah minggu POK Tanjung Sari Medan, apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Amin. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah situasi virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita, maka sedang melanda dunia. Tanpa terasa sudah hampir 7 bulan kita beribadah di rumah masing-masing, tidak bertemu di gereja, tapi itu semua tidaklah mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu yang setiap hari minggu memberikan materi dan sharing firman kepada anak-anak kami, sehingga walaupun beribadah di rumah, anak-anak kami tidaklah ketinggalan, bahkan bisa mengikuti ibadah dengan baik dengan materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu. Pada kesempatan kali ini saya mewakili orang tua anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Halo anak-anak semua, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun anak-anak sekolah minggu yang ke-40. Kiranya dengan ulang tahun sekolah minggu yang ke-40 ini sekolah minggu POK Tanjung Sari Medan itu semakin diberkati Tuhan, semakin anak-anaknya semakin mengenal Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, anak-anaknya semakin diberkati Tuhan, dan terutama anak-anaknya semakin rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, kepada Bapak Pembina yang telah memberikan hati, yang telah memberikan waktu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami.
akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Dan doa kita bersama kiranya tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun ini bersama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga doa kita bersama kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita semua untuk memberikan jalan yang terbaik, untuk memberikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian virus corona ini, sehingga kita semua dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kata sambutan yang diberikan oleh Mama Gita dan Giselle Tobing. Oke adik-adik, semuanya masih bersemangat ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah perayaan ulang tahun kita. Apa tadi coba temanya? Betul, God is always with me. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya ambil sikap duduk yang manis dan rapi ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi karena kita mau bernyanyi dan buat gerakannya ya. Hari ini kurasa bahagia. Memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini, usia sekolah minggu yang ke-40 tahun. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini serta dipenuhi sukacita
menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, siapa yang masih ingat adik-adik gerakan lagu seperti mentega dan roti? Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan buat gerakannya ya. Seperti mentega dan roti, kita bernyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
ada jari jempol. Gimana gerakannya? Tuhan Yesus baik, prok 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 prok. Ayo masih ingat ya? Yuk adik-adik kita kembali bersukacita, kita bernyanyi, bangkit berdiri, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. I love Yesusku. Hai demi hariku lalui, waktu demi waktu ku langkahi, rintangan demi rintangan ku hadapi. Ku coba untuk tak menyerah, ku coba untuk tetap bertahan, ku coba untuk berubah dan tidak akan pernah menyerah. Karena aku tahu Yesusku, Engkau selalu menjagaku, Engkau yang membimbingku, Engkaulah yang menemaniku. Setiap hari ku lalui, setiap waktu ku langkahi, setiap rintangan ku hadapi, Engkau selalu ada untuk menolongku. Kasih-Mu mengalir di hidupku, anugerah melimpah di hidupku. Terimalah persembahanku. I love you. Oke adik-adik, sekarang kita mau bermain games. Tapi adik-adik harus cari pasangannya dulu ya. Boleh diajak mamanya atau papanya atau siapapun yang ada di dekat adik-adik. Karena kita mau bernyanyi sambil bermain, judulnya Halo Kawan, Mari Bersalaman. Musik! Halo kawan, mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain, cari yang lain, cari dulu. Ayo cari lagi, sekali lagi ya, kita bermain sambil bernyanyi. Halo kawan, mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ore! Happy birthday
mengerti. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun.
Marilah kita bangkit berdiri, mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mata yang terbuka dan hati yang tertuju kepada Allah, sebagaimana saudara-saudari kita yang seiman di seluruh bumi dan di sepanjang abad. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, di perayaan ulang tahun kita hari ini kita mau belajar lagu baru. Yuk kita sama-sama belajar ya. Jadi adik-adik kita mau bernyanyi sambil menari. Lagu ini mungkin ada yang belum pernah dengar, ada juga yang udah pernah dengar ya. Jadi lagunya menceritakan siapakah raja di atas segala raja. Coba siapa adik-adik? Betul, pastinya Tuhan Yesus. Nah sekarang Kak Sela mau ngajarin sedikit gerakannya ya. Kita semua bangkit berdiri. Oke, jadi kalau dikatakan liriknya who is, siapakah, maka tangannya ke depan. Kemudian the king. The king adalah raja, jadi tangannya di atas kepala seperti mahkota. Kalau the jungle, tangannya siap saja di samping badannya. Tapi adik-adik, kalau the jungle, maka bunyinya hu, hu, hu. Seperti apa coba? Betul, seperti orang utan. Tangannya hu, hu, hu. Gitu ya. Kemudian who is lagi. Who is, tangan ke depan. The king, tangan di atas kepala. Of the sea. Tangan of the sea tetap kembali seperti biasa ya. Nah kalau who is the king of the sea maka bunyinya bla 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 bla. Tangannya di bla 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 gitu ya adik-adik. Who is yang ketiga? Who is the king of the universe. Buat lingkaran besar. Universe. Seperti itu. Kemudian who is yang keempat? Who is lagi, the king lagi, tunjuk diri sendiri, of me. Kemudian adik-adik kalau ada lirik I tell you, maka jari kita mengeluarkan jari telunjuk seperti aku akan memberitahu kamu ya. Kemudian kita akan mengeja kata Jesus. Coba Jesus ada berapa hurufnya? Ada 5 ya. Jadi gerakannya seperti menghitung jari kita. J-E-S-U-S. Kemudian yes. Jadi kaki kirinya diangkat, tangannya mengepal. Yes. Seperti itu ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh mengikuti kakaknya pelan-pelan ya. Karena ini memang lagu baru untuk kita. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sambil menari. Who is the king? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Jungle and the sea.
Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas segala penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul, bersuka cita dengan anak-anak Tuhan, anak sekolah Minggu Pok yang ada di tempat ini untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, dengan rasa syukur kami hendak mendengarkan firman-Mu yang boleh kami jadikan sebagai pelita di dalam kehidupan kami, sebagai penuntun langkah kami di dalam menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Berbicaralah Bapa di tengah-tengah kami, karena hati kami telah kami persiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita dengan rasa syukur atas segala berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tidak terasa sudah 40 tahun perjalanan sekolah minggu yang ada di gereja Pok Tanjung Sari ini. Karena itu meskipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kebersamaan kita berkumpul beribadah bersama di gereja sedikit terganggu, tetapi Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan yang luar biasa. Tuhan masih berikan kebahagiaan dan kita masih bisa merayakan perayaan hari ulang tahun yang ke-40 sekolah Minggu Pok. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sesuai dengan tema perayaan ulang tahun kita pada minggu ini. Kami ambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, dimulai ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing atau barangkali ada di perjalanan, silahkan membuka Alkitabnya dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian dituliskan. Kita boleh membacanya bersama-sama di rumah kita dan di tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tentu saja adik-adik kami sudah pernah melihat dan tahu perahu biasanya dipakai di mana dan ada di tempat yang bagaimana. Tidak ada perahu berada di atas bukit, tidak ada perahu ada yang tempatnya di daratan, tetapi perahu biasanya ada di tempat yang di danau, di air yang besar dan di laut. Tapi hari ini tentu saja kita tidak hanya mau memperkenalkan apa itu perahu, tapi kita hendak mendengarkan sebuah kisah perjalanan sebuah perahu
yang sedang dipakai berlayar oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di sebuah danau. Namanya tentu saja adik-adik sekolah minggu pasti tahu, yaitu berlayar di Danau Galilea. Apa yang terjadi di sana? Ternyata perjalanan murid-murid Yesus dengan Yesus di danau itu menghadapi ataupun mengalami sebuah badai, sebuah persoalan besar yang mungkin saja pun kalau adik-adik sekolah minggu tahu ada dari antara mereka yang kebiasaannya sebagai nelayan. Mereka sudah biasa berlayar di danau. Mereka sudah biasa menangkap ikan. Tetapi badai yang kali itu terjadi berbeda dari badai-badai biasanya. Karena itu apa yang membedakan peristiwa ini dengan peristiwa yang biasa dialami oleh nelayan-nelayan. Katakan saja Simon Petrus. Katakan saja nelayan yang mungkin sedang berlayar, yang mungkin saja sedang menangkap ikan di lautan atau di danau. Tapi hari ini selain daripada kisah daripada mereka yang bersama-sama dengan Yesus menyeberangi sebuah danau itu, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu, kepada semua orang tua kita dan kepada saya, kepada kita sekalian, Yesus mau mengingatkan bahwa semua orang, siapapun orangnya tanpa terkecuali, baik anak-anak, orang remaja, orang tua, bahkan lansia sekalipun, pasti akan menghadapi bermacam-macam tantangan di dalam kehidupannya. Tantangan itu berbeda. Adik-adik sekolah minggu, mungkin hari ini tantangan yang dialaminya adalah berkenaan dengan COVID-19, tantangan yang paling besar dialami oleh adik-adik kami sekolah minggu, yaitu cara belajarnya, sistem belajarnya. Contohnya, kalau selama ini adik-adik sekolah minggu belajar di sekolah, diajari oleh misnya, diajari gurunya, diajari oleh guru-guru privatnya atau siapa saja. Tapi di masa pandemi ini, kebanyakan adik-adik kami sekolah minggu berpedoman dan belajar dengan menggunakan media, daring, online dan lain-lain sebagainya. Ada tantangan yang dialami oleh adik-adik kami sekolah minggu? Tentu saja ada. Ada persoalannya, ada tantangannya. Dan hal yang perlu kita ingat oleh kita sekalian bahwa tantangan dan persoalan itu adalah mendatangkan bermacam-macam hal yang tentu saja membuat kita kadang-kadang tidak sejahtera. Membuat kita kadang-kadang ketakutan. Membuat kita kadang-kadang gentar. Membuat kita kadang-kadang menjadi tidak bahagia. Sama dengan murid-murid Yesus. Mereka ketika menghadapi tantangan badai tofan di danau itu, tantangan itu menjadikan mereka menjadi orang yang takut. Adik-adik sekolah minggu, badai yang kita alami, yang kamu alami sekalian itu adalah tentu saja membuat kamu gentar. Naik kelas enggak? Ada yang tidak naik kelas? Inang Pendeta percaya semua naik kelas. Tapi sebelum kita menerima hasilnya, tentu kita punya rasa khawatir. Anak kelas 6 takut enggak lulus misalnya. Atau kalaupun lulus, takut nanti nggak kenal lagi sama teman barunya. Atau kalaupun kita sudah dapat teman tapi sudah berbeda, nanti dia nggak ngerti dengan aku. Nanti dia sudah tidak sama seperti teman lamaku. Atau mungkin saja orang tua kita pun khawatir.
Orang tua kita pun takut. Anakku nggak boleh keluar. Anakku nggak boleh sekolah minggu. Takut ada corona. Takut anaknya kenapa-kenapa. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Yang membuat manusia, tidak terkecuali anak-anak Tuhan pun, terkadang karena persoalan, karena tantangan, karena badai kehidupan yang melanda kehidupan umat manusia zaman sekarang, menjadikan diri kita tidak sejahtera. Tapi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, guru-guru sekolah minggu, dan para orang tua sekolah minggu, kepada kita Yesus mau menyampaikan sebuah kabar baik. Yesus mau menyampaikan sebuah pembelajaran yang berharga. Yesus mau mengingatkan kita bahwa rasa takut itu, rasa takut yang kita alami, rasa takut yang melanda kita, tidak semestinya membuat diri kita merasa kehilangan segalanya. Tetapi Yesus mau katakan kepada murid-muridnya ketika Yesus berkata, "Hei kamu, tidakkah ada imanmu? Kenapa engkau tidak percaya?" Ini tentu saja sebuah peringatan yang Yesus sampaikan kepada anak-anak Tuhan, yang Yesus sampaikan kepada kita sekalian, bahwa rasa takut yang mungkin menghampiri diri kita hari ini, takut karena bahaya COVID-19, takut karena masa depannya belum jelas, takut karena tidak punya teman, takut karena bermacam-macam hal di tengah-tengah dunia ini. Yesus menghardik semuanya itu. Jangankan corona, jangankan tidak ada teman, jangankan bermacam-macam penyakit, jangankan badai, tapi Yesus sudah menunjukkan taufan dan danau itu pun dihardiknya. Diam dan tenanglah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya sampai di mana kita mau mengaku God is always with me. Sampai di mana kita mau katakan Tuhan ada bersamaku. Kelemahan murid-murid Yesus ketika badai itu mengamuk adalah mereka lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka tidak ingat kalau Yesus ada bersama dengan mereka dalam pelayaran itu. Sering sekali anak-anak Tuhan, umat manusia pun lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Sering sekali kita lupa kalau hari ini kita tidaklah berjalan sendirian. Sering sekali kita lupa kalau kita pikir kita ini jalan hanya berdua dengan teman. Kita hanya berjalan dengan mama papa kita saja. Kita hanya berjalan dengan kakak atau abang kita saja. Tapi ingat, ketika kita berjalan dengan mama papa kita, berjalan dengan kakak-kakak kita, di sana pun Tuhan berjalan menopang kita. Menuntun saya, menuntun adik-adik sekolah minggu, menuntun guru-guru sekolah minggu, menuntun orang tua kita, bahkan menuntun perjalanan seluruh umat Tuhan dan perjalanan bangsa kita ini ke depan. Yakinilah dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh, jangan ragu. Jangan pernah lupa, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan jauh dari kamu. Hari ini katakan, Allah Tuhanku bersama dengan aku. God is always with me. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski semuanya masih samar kelihatan oleh mata kita. Meski semuanya belum ada yang jelas. Orang-orang pintar sekarang katakan ya adik-adik sekolah minggu,
Rasa kekhawatiranmu yang sekarang di rumah, nggak ketemu sama guru sekolah minggunya. Orang-orang katakan sekarang begini, kita nggak tahu sampai kapan kita harus berkurung diri di rumah. Kita nggak tahu, ilmuwan, dokter, atau siapapun belum bisa yang memprediksi bahwa tahun depan kita sudah boleh ke gereja. Bahwa tahun depan kita sudah boleh belajar. Tahun depan kita sudah boleh jalan-jalan. Belum ada seorang pun yang bisa mengatakan demikian. Belum ada yang bisa memastikan itu. Tapi meski semuanya dalam kondisi yang belum pasti, menurut perhitungan manusia, tapi satu yang pasti, Tuhan bersama dengan aku. Tuhan bersama dengan kamu. Tuhan bersama dengan kita. Karena itu, apapun kendala, apapun ketakutan, kekecewaan, mungkin kekesalan, mestinya minggu ini, hari ini kita boleh sama-sama potong kue di sini. Mestinya hari ini kita sama-sama pecahkan balon di sini. Mestinya hari ini kita sama-sama bermain game, bersama-sama gembira, sama-sama tepuk tangan, saling merangkul satu dengan yang lain. Barangkali kita berpikir hari ini kita bolehlah berpelukan dengan teman-teman kita. Tapi percayalah, meski kamu tidak saling berjabat tangan satu dengan yang lain, Tuhan mengulurkan tangannya untukmu. Di rumah, di gereja, di mana-mana. Meski kamu tidak saling berpelukan dengan teman-teman sekolah minggumu. Meski tidak berpelukan dengan guru sekolah minggumu. Tapi Tuhan memelukmu dengan hangat. Tuhan menggenggammu. Tuhan menggendongmu ke tempat kemana yang hendak kamu tuju. Meski hari ini kamu tidak memakan kue ulang tahun bersama. Tapi Tuhan mempersiapkan. Ada cake ulang tahun yang lebih menarik. Ada rasa manis. Ada rasa bahagia, ada rasa sukacita yang lebih nikmat daripada kue ulang tahun yang kamu sudah bayangkan sebelumnya. Sebab kapanpun itu Tuhan akan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mau menghantarkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam rasa ketakutan kita, dalam rasa kekecewaan kita hari ini, nggak makan kue sama dengan gurunya, nggak makan kue sama dengan teman-teman, nggak bermain game di gereja. Tapi berbahagialah adik-adikku sekalian, berbahagialah anak-anak Tuhan, dan mari kita sampaikan itu kepada Tuhan, segala kerinduan kita. Tuhan, kami rindu mau kumpul bersama di gereja. Kami rindu mau nyanyi puji Tuhan, haleluya. Kami rindu mau berpelukan satu dengan yang lain. Maka itulah yang membuat kita semakin teguh berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tolonglah kami. Tuhan tolonglah kiranya bangsa kami. Tuhan tolonglah kiranya umat Tuhan dimanapun berada. Sehingga badai yang melanda umat Tuhan saat ini, badai yang melandai kehidupan kami, badai yang melandai bangsa dan negara kami, bahkan melanda dunia. Tuhan hardiklah itu kiranya saat ini. Tuhan tenangkanlah supaya sebagaimana danau itu tenang, hening, demikian juga kiranya kehidupan kami, kehidupan adik-adik sekolah minggu, kehidupan umat Tuhan dimanapun berada, tenang. Bahkan pandemi COVID-19 kiranya Tuhan hardiklah itu saat ini. Supaya tenang teduh dan kami boleh dengan penuh hikmat, penuh rasa syukur, semakin merasakan kebesaran dan kuasa Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, jangan lelah. Jangan bosan, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Mintalah Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus katakan, enggak pedulikah Tuhan dengan keselamatan kita? Hari ini mari sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan.
Tolonglah kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri ini, selamatkanlah kami dari pandemi ini, dari hal-hal yang menakutkan kami, dari rasa kekhawatiran kami. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tapi satu hal yang kamu jangan pernah lupa, akui, imani di dalam dirimu bahwa Tuhan selalu bersamaku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah tertabur di antara kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, serta memberikan sebuah pedoman bagi kami bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami dan hadirlah senantiasa bersama dengan kami di dalam masa-masa sulit yang kami sedang alami saat ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tapi sebagaimana Tuhan menghardik danau dan badai itu, demikian juga kiranya Tuhan menghardik segala bencana, segala tantangan yang sedang melanda kehidupan kami. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan kesehatan sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Bertumbuh fisiknya dengan baik, bertumbuh juga imannya dengan baik sehingga menjadi dewasa. Dan kelak mereka menjadi generasi gereja-Mu yang benar-benar takut akan Engkau dan kokoh untuk mengikut Engkau. Tuhan juga kiranya memberkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka bekerja, barangkali masih mahasiswa, mungkin juga sudah bekerja di tempat yang berbeda-beda. Tuhan memperlengkapi mereka, Tuhan memberikan segala yang terbaik bagi mereka. Mampukan mereka senantiasa di dalam pelayanannya, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa, semakin banyak anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati seluruh orang tua mereka, berkati seluruh majelis yang melayani di gereja POG Tanjung Sari ini. Sehingga mereka boleh bersatu hati, boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui pelayanan kepada anak-anak Tuhan. Karena melalui pelayanan kami terhadap sesama kami, itu adalah bukti pelayanan dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami pun berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam hati setiap bangsa yang ada di tengah-tengah negara kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami serukan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana seharusnya berdoa. Namun terlebih lagi, hati kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan ya Tuhan. Sehingga kami dapat mewujudkan doa dalam perkataan dan perbuatan. Secara khusus kami bersyukur atas 40 tahun pelayanan kategorial sekolah minggu Okumene Tanjung Sari Medan ini. Kami percaya bahwa perjalanan sejauh ini atas berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Nafas dalam dinamika pelayanan kami adalah anugerah-Mu. Tolonglah kami agar karya bakti kami terus dilandasi doa yang benar. Sementara doa kami juga senantiasa
berakar pada refleksi akan pengalaman nyata dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani anak-anak-Mu. Dan pengajaran kami sesuai konteks firman-Mu. Dengan demikian, hidup kami sungguh-sungguh dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17 yang bunyinya demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sejuta persembahanku hanyalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta persembahanku hanyalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami masih dapat memberikan sebahagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai persembahan kami pada hari ini. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini ketika nantinya akan dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja dan gereja-Mu. Berkatilah kami semua yang telah mempersembahkannya. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kiranya membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi, serta cinta kasih Allah. Kiranya Bapa kita mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan rohnya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai tamat. Amin. Adik-adik semuanya udah terima cupcake belum dari kakak-kakaknya? Udah ya? Yuk semua cupcake-nya dipegang, dinyalakan lilinnya karena kita mau potong kue. Semua siap? Mari kita bernyanyi. Tepuk tangannya.